Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita akan memulai ibadah PLNI kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita akan mengangkat satu lagu pujian, yaitu Satu Hal Yang Kurindu. Ibadah kami ya Tuhan, berkatilah agar dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Allah Sanggup. Penyampaian firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru. Kita menyanyikan lagu Manis Kau Dengar.
bagimu selagi Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu pada siang hari ini atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, di mana terbukti kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kini saatnya Bapa, kami mau membaca merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami dapat memahami, mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Gimana kabarnya? Pada hari ini kita akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Di bawah satu perikop, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang
tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan supaya firman Tuhan boleh memberkati kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah menjadi anak Tuhan yang tangguh. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana menjadi anak Tuhan yang tangguh. Di dalam firman Tuhan yang telah kita baca bersama, satu cara bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang tangguh, yaitu tidak takut. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, takut di dalam firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini adalah sesuatu hal yang menggoncangkan atau sesuatu hal yang melanda setiap kehidupan seseorang. Demikian para murid atau pekerja nelayan, seharusnya mereka tidak takut karena mereka sudah terbiasa. Akan tetapi, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu mereka takut disebabkan karena goncangan gelombang yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah ketika ada sesuatu hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita perlu takut? Nah, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini bahwa tidak takut. Karena disebabkan oleh ada sesuatu hal yang sanggup menolong, menyertai kita. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Ketika goncangan itu terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita sebagai anak Tuhan harus takut? Tentunya tidak. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu menolong, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita di dalam setiap goncangan, di dalam setiap problema dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik saat ini sedang takut dalam menghadapi situasi saat ini. Bahkan studi, bahkan masa depan adik-adik. Nah, oleh sebab itu, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut. Sebab ada Allah yang senantiasa, yang selalu menolong kita, yang selalu menyertai setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Nah, menjadi anak yang tangguh di dalam Tuhan. Nah, ini yang harus perlu kita renungkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, kita sebagai umatnya Tuhan, kita sebagai generasi-generasi penerusnya Tuhan, kita harus memiliki keyakinan, memiliki suatu iman yang kokoh kepada Tuhan. Ketika ada sesuatu hal yang membuat kita mungkin merasa takut, cemas dan gelisah dalam menghadapi situasi dalam kehidupan ini, maka kita harus memiliki iman yang kuat kepada Tuhan.
Sehingga ketika ada terjadi dalam kehidupan kita, itu semua karena rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu suatu hal yang membuat kita untuk mendewasakan iman kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang tangguh. Kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh memiliki iman yang tangguh kepada Tuhan. Sebab ketika kita lemah dalam iman kita, maka ketika ada sesuatu goncangan, ada sesuatu hal yang membuat kita khawatir, takut, maka tidak akan terselesaikan. Oleh sebab itu, mari kita memiliki iman yang kuat, iman kita yang benar-benar tangguh di dalam Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi dan keadaan yang sedang terjadi, bahwa untuk menguji iman para murid pada waktu itu, bahkan kita sampai saat ini, apakah kita memiliki iman yang kokoh atau yang kuat kepada Tuhan? Nah, ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, sanggup memberkati kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tujuan firman Tuhan ini adalah yang pertama, Yesus ingin menunjukkan dan menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang yang percaya. Dan yang kedua, untuk meneguhkan iman orang percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kita di dunia ini, yang sungguh menolong dan memberkati kita. Nah, oleh sebab itu, maka kita mari jangan takut, sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang tangguh. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita baca bersama, membuat kita semakin dewasa kepada Tuhan, membuat kita semakin kokoh iman kita kepada Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami, supaya setiap kami anak-anak Tuhan menjadi anak yang tangguh di dalam Engkau. Biarlah firman-Mu yang boleh mengingatkan kami hari ini, untuk semakin kami memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat kepada Tuhan. Ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, maka kami percaya bahwa ada Allah yang senantiasa, yang telah kami percayai melalui Yesus Kristus, yang sanggup menolong kami dengan segala keberadaan kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan mengangkat satu lagu pujian, yaitu Bangkit Sudutkan Nama Yesus. Maju menyatakan kuasa-Nya.
berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman.